Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini benar-benar ramai sekali ya teman-teman. Ya, kemarin persoalan Trans 7 dan pondok pesantren ya teman-teman. Dan sekarang ini ada seorang ulama Banten, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, menyampaikan sebuah narasi, ya, yang mana ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami, ya. Seperti apa dari beliau yang disampaikan ini, mungkin teman-teman yang pernah mondok, ya, atau pernah nyantri, ya, simak video ini, ya, yang mana ini dari beliau Kiai Imaduddin, yang mana yang disampaikan ini sangat penting untuk kita pahami lagi ya teman-teman, dan kita pelajari lagi. Ya, biar tidak lama-lama dan tidak bertele-tele, kita simak dulu sama-sama videonya, kurang lebihnya silahkan. Kiai, tadi Anda juga sudah men-share bahwa mendukung terhadap boykot Trans 7, kemudian meminta Chairul Tanjung juga untuk meminta maaf dan sebagainya. Ini perspektif secara detail Anda bagaimana nih tentang dunia pesantren ini? Tadi juga sudah dikatakan oleh Kiai Mukti Ali. Silakan Kiai. Kalau tadi saya hanya minta maaf dari Trans TV, juga Pak Chairul Tanjung untuk meminta maaf secara langsung pada Kiai Anwar Mansur. Sekarang ditambahin Kang Mas Yusuf. Jadi harus ada upaya hukum. Kang Mas Taufik CH, SAMH dan teman-teman juga dari PBNU untuk bagaimana memproses hukum ini. Kalau bisa sampai dicabut itu izin siar daripada Trans 7 itu. Karena ini sudah bukan hanya berusaha memarginalkan dan mendiskreditkan, saya kira ada upaya-upaya terorganisir untuk membuat citra pesantren secara umum, bukan hanya Lirboyo, agar tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang diminati oleh masyarakat Muslim, juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan saya kira tidak berlebihan. Bahkan tadi saya lihat itu Ketua Umum PBNU, Kang Mas Yusuf, Kang Mas Yahya Sakub itu sambil terlihat mau menangis. Karena memang ini sangat menyentuh beliau. Saya kira ya, mungkin kata Kang Mas Yusuf bisa jadi itu mau menangisnya bukan karena kasus itu, tapi kasus lain. Tapi saya kira karena ini adalah menyangkut hal-hal yang sangat terkait dengan diri beliau sebagai seorang santri. Karena beliau mondok juga itu di Kerapiak dan di lainnya. Saya kira setiap santri itu tidak pernah merasa diperbudak oleh kiainya ketika ada di pesantren. Dia mau gotong royong, roan dan lain sebagainya itu sukarela. Bahkan kiai itu kadang-kadang hanya mau memerintah pesantren itu santri-santri yang ada di dalamnya aja. Santri-santri yang bukan di dalam itu santri yang memang dia tidak mendarma baktikan untuk ada di dalam kiai, itu kiai kadang-kadang nggak mau nyuruh. Itu tradisi pesantren begitu. Karena kalau kiai pesantren Salafiyah itu ada santri dalam yang biasanya ada di dalam kiai, memang dia datang untuk mengaji, tetapi biasanya dia selain mengaji memang di dalam dirinya ingin mendarma baktikan di rumah kiai gitu, sebagai khadimnya kiai. Lalu kiai menganggap keluarganya sendiri. Jadi seperti kiai memberi makan kepada anaknya, begitu juga kiai memberi makan pada santri dalam itu. Nah, seperti kiai juga kadang-kadang menyuruh anaknya, begitu pula kiai berani menyuruh santri dalam itu. Nah, tapi kalau untuk hal-hal besar seperti ngecoroan itu, memang kebiasaan kita di pesantren itu, ya kita ingin juga mempunyai amal jariah yang kita bisa rasakan nanti setelah kita jadi alumni, ketika kita datang ke pondok kita itu, kemudian kita bisa bernostalgia. Ini hasil roan saya ini ngecor di sini. Dulu saya kepleset di sini nih, lagi ngecor sama teman misalnya begitu. Jadi hal-hal yang terjadi di pondok pesantren itu adalah sesuatu yang bersifat natural, tidak ada unsur paksaan, bahkan di dalamnya ada unsur ta'dib seperti Kiai Mufti Ali tadi katakan itu. Bagaimana nanti kita menghadapi masa depan di tengah-tengah masyarakat, seorang santri selain dia juga harus tafakuh fiddin, tetapi juga dia harus mempunyai skill dalam kehidupan, tidak jadi pemalas. Ketika ada masyarakat gotong royong dia ikut. Ketika ada misalnya
pembangunan masjid, ngecor di situ dia ikut campur. Kemudian dia lebih paham karena dulu di pesantrennya dia pernah ngecor. Saya ini masang keramik pondok-pondok putri waktu saya di pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Jadi saya ini pondoknya banyak. Salah satu pondok yang saya pernah itu masang keramik itu Kang Mas Yusuf di pondok pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Ketika saya datang itu ke pondok pesantren saya, kemudian saya bernostalgia. Itu dulu saya yang masang keramiknya, sampai sekarang itu belum dibongkar, alhamdulillah. Jadi saya ada nostalgia pernah masang keramik gitu, walaupun keramiknya nggak lurus, karena memang nggak mesti bagus, kata Kiai yang penting bisa dipasang gitu. Nah, jadi hal-hal itu sama sekali Kiai tidak maksa, kamu harus ikut mengkeramik, memasang keramik itu tidak. Karena di situ ada takdim. Dan Kiai Mufti Ali, Kang Mas Taufik CH, dan Kang Mas Yusuf, juga ini putranya seorang mursyid thariqah ini Kang Mas Yusuf ini. Sebagai seorang santri, saya tidak merasa khawatir min haitsu huwa dari sisi pondok pesantrennya. Kekhawatiran saya itu hanya untuk dalam perspektif kita sebagai berbangsa, sangat tidak elok ketika ada golongan lain selain golongan kita yang mengolok-olok kita tanpa kenal diri kita. Kita golongan santri ini memiliki kemandirian secara historis dan genealogis. Ketika penjajah tidak memperhatikan kita sejak zaman kerajaan-kerajaan 1600, mereka menguasai berbagai macam kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan politik. Pondok pesantren berdiri sendiri, tidak mau bergabung dengan kompeni Belanda. Kita mandiri. Kita tidak bantu secara pembangunan oleh pihak penjajah. Kita siap untuk bagaimana membiayai diri sendiri, mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita. Dan secara lumintu, itu bahkan sampai hari ini, pondok pesantren seperti anak tiri di negeri kita ini dalam hal pembangunan yang diberikan atau bukan iuran, artinya itu bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pondok pesantren. Contohnya di Banten ini. Di Banten itu ada sekolah gratis misalnya. Tapi untuk madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah, itu tidak ada sekolah gratis. Yang gratis itu hanya sekolah SMP, yang gratis itu hanya sekolah madrasah aliyah, SMA, SMK. Padahal SMA, SMK itu telah mendapatkan selain bos dari pusat, juga bos dari daerah. Ditambah lagi sekolah gratis, 250.000 per bulan. Sementara madrasah-madrasah yang ada di pondok-pondok pesantren itu tidak mendapatkan itu. Tetapi kami tidak pernah demo. Karena apa? Karena kami sejak dulu diberikan kekuatan mental sebagai penerus perjuangan para anbiya, penerus perjuangan para aulia, penerus perjuangan para ulama, bahwa membawa agama ini harus dengan keikhlasan. Kita memegang agama ini, memegang ilmu-ilmu yang dibawa oleh para anbiya seperti membawa api. Kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan dia mati. Kita milih memegangnya walaupun tangan kita ini panas. Jadi silakan orang-orang yang berusaha untuk memarginalkan pondok pesantren, orang-orang yang berusaha ingin mendiskreditkan pondok pesantren, tapi ketahuilah, kami sudah biasa didiskreditkan, kami sudah biasa dimarginalkan, dan seluruh usaha-usaha Anda tidak akan berguna untuk kami. Tidak akan mempengaruhi eksistensi pondok pesantren. Karena sejak dulu kami sudah biasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, tapi kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami didik anak-anak kami untuk dijadikan orang-orang yang tafaqquh fiddin, berjuang demi agama, dan membawa api agama Islam ini sampai hari kiamat. Jadi usaha-usaha Anda, hai orang-orang yang ingin memarginalkan pondok pesantren, yang saya lihat ini indikatornya sudah nampak sekali, usaha-usaha memframing pondok pesantren, dari sisi ajaran, dari sisi akhlak dan lain sebagainya, ketahui apa yang Anda lakukan tidak akan pernah berpengaruh apa-apa terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki organ militan secara historis dan secara genealogis. Para keturunan-keturunan Wali Songo, keturunan para penyebar-penyebar agama Islam di masa lalu, yang secara lumintu memegang agama Islam ini sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah melepaskan agama ini. Tidak akan pernah melepaskan pondok pesantren. Tidak akan pernah melepaskan ajaran-ajaran dato-dato kami untuk senantiasa menjaga masyarakat Islam, untuk senantiasa beragama dengan agama yang benar. Agama dari Nabi Muhammad yang diwariskan pada sahabat. Agama yang benar yang diwariskan dari sahabat kepada tabi'in. Agama yang benar yang diwariskan dari tabi'in kepada tabi'in. Kemudian kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah dan lain sebagainya. Kemudian kepada Muzani, Buaiti. Kemudian kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian kepada Rafi'i. Kemudian kepada Imam An-Nawawi, kemudian pada Ibnu Hajar,
kemudian pada Zainuddin Al-Malibari, kemudian kepada Syekh Abi Bakar Muhammad Syatwa dalam I'anatul Talibin, kemudian kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Tidak akan pernah kami lepaskan apapun yang kalian framing terhadap pondok pesantren tidak akan berarti apa-apa buat pondok pesantren. Karena pondok pesantren telah memiliki organ militan yang akan membawa, yaitu adalah tadi yang seperti saya sebutkan itu, dan itu sudah biasa dimarginalkan, itu sudah biasa didiskreditkan. Coba pada zaman Soekarno juga tidak terlalu memperhatikan pondok pesantren. Pada Soeharto juga tidak memperhatikan pondok pesantren. Hanya Bapak Jokowi yang saya nilai, ini penilaian saya, kita boleh berbeda, itu memperhatikan pondok pesantren. Dan sekarang Bapak Prabowo, saya lihat ya tidak seperti Bapak Jokowi dalam bagaimana memperhatikan pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama. Indikasi-indikasi bahwa ingin menjaga jarak dengan Nahdlatul Ulama pun kita bisa lihat dan kita bisa saksikan. Bagaimana acara-acara di Istana Negara pun tidak menggunakan orang-orang NU. Bahkan orang-orang yang nggak ngerti kita Patul Mu'in itu disuruh ceramah di Istana Negara. Hanya bisa hafal Al-Quran, siapa aja bisa hafal Al-Quran. Tapi memahami agama itu ada metodologinya. Apa metodologinya? Yaitu baca kitab kuning. Dia nggak bisa baca kitab kuning, disuruh untuk menasehati agama kepada orang-orang yang ada di Istana Negara. Sementara kiai-kiai NU yang tabahor, kiai-kiai yang ada di pondok pesantren, kemudian sekarang dipermasalahkan. Saya teringat ini seperti zaman-zaman Orde Baru dulu lah. Ketika Nahdlatul Ulama pondok pesantren, yang sekarang juga ditambah dengan PWILS, mohon maaf Kiai Mufti, ada PWILS yang juga menjaga nilai-nilai ajaran pesantren dan Wali Songo, yang dimarginalkan sepertinya dalam tanda kutip. Dan ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang membuat kami orang-orang pesantren atau kaum santri yang dulu dibilang oleh siapa yang membagi ada abangan, ada priai, ada santri, itu kami kaum santri dari zaman Joko Tingkiran, dari zaman Raden Fatah, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sampai hari ini secara lumintu yang kami warisi, tidak akan pernah mengemis-ngemis untuk kepada pemerintah memperhatikan kami, karena dari dulu kami sudah diajari nilai kemandirian dan gotong royong. Kami mempunyai qanaah, kami mempunyai struggle for life, bagaimana kami bisa membiayai diri sendiri. Kalau pemerintah mau ikut membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, kami tidak nyari-nyari dan kami tidak akan demo. Ada upaya-upaya memarginalkan hari ini kepada pondok pesantren, silakan saja. Tapi perlu diketahui bahwa pondok pesantren hari ini dan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqah an-nahdhiyah yang kita pahami sebagai satu, bahwa ideologi kita adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih kita salah satu mazhab yang 4. Dalam tasawuf kita adalah tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah mayoritas di Indonesia. Dan pondok pesantren itu sebenarnya punya kekhasan Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang lain yang bukan Nahdlatul Ulama yang bikin pesantren ini justru yang menurut saya ini hari ini yang menodai pondok pesantren. Berbagai macam kasus-kasus misalnya pelecehan seksual itu bukan dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kebanyakan. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali. Karena Nahdlatul Ulama tidak maksum ya. Tetapi selagi dia mempunyai basis historis, ideologis, bahkan genealogis dengan para wali songo, penyebar-penyebar agama Islam masa lalu, itu lebih mempunyai energi untuk mempertahankan diri sebagai saban zakiyah atau syekhon zakiyah di dalam bagaimana dia menjadi seorang pengasuh pondok pesantren. Kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya kebanyakan itu di luar Nahdlatul Ulama. Cuma karena sekarang banyak pesantren juga didirikan ternyata bukan orang Nahdlatul Ulama. Nah, ini seakan-akan nanti digeneralisir bahwa apa yang terjadi juga itu sama oleh terjadi di Nahdlatul Ulama. Itu satu hal. Yang terakhir, bahwa pondok pesantren ini hari ini, Kang Mas Taufik dan Kiai Mufti, adalah merupakan khazanah orisinalitas dan otentitas daripada mazhab Syafi'i terbesar di dunia. Kalau kita ingin mengetahui mazhab Syafi'i yang paling orisinil hari ini, bukan di Mesir, tapi di Indonesia. Di Mesir masih banyak mazhab-mazhab lain yang dipelajari, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana teman-teman mungkin sudah menyimak dan sudah menonton sampai selesai. Ya, dari channel Syadid Official seperti itu saja teman-teman. Yang mana video yang saya tampilkan itu teman-teman, ya
seperti apa pendapat dan respon teman-teman mengenai video yang saya tampilkan dari yang disampaikan oleh beliau Kiai Imad, ya, dari apa yang diungkapkan dari beliau Kiai Imaduddin, ya. Mungkin teman-teman kurang lebihnya mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton. Jadi itu saja teman-teman dari saya, channel Syadito Official. Kalau salah pemahaman ataupun salah pengertian ataupun salah ucapan, salah apa yang saya lontarkan, salah apa yang saya sampaikan, salah apa yang saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Saya ulangi lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Saya tutup videonya, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman kalau nonton masih separuh, bisa tonton lagi sampai selesai supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih.